Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 1 Mei, May Day. Kita akan bahas sedikit saham requestan ya. Kemarin IHSG naik tipis plus 17,72 poin atau 0,26%. Secara tren sudah bagus sekali, jadi naik. Moga saja berlanjut dan negosiasi antara Indonesia dengan Amerika berjalan dengan baik. Oke, saya hari ini akan bahas Toto. Jadi laporan keuangan Q3 sudah rilis, laporan keuangan Q1 2025 sudah rilis dan profitnya naik, net income-nya naiknya sangat signifikan. Kemudian kemarin harganya juga ikutan naik ya, 2,73%, itu plus 6. Nah, apakah memang benar bagus kenaikan ini? Kita coba cek di laporan keuangannya saja langsung. Oke, dari sisi pendapatan sebenarnya tidak terlalu signifikan, 577 ke 576, jadi sebenarnya sama, malah justru ini turun dari tahun 2024 Q1. Namun dari sisi beban penjualan pokok dari 453 ini menjadi 419. Nah, ini yang membuat secara laba bruto itu naik lumayan signifikan. Beban usaha mirip-mirip, kemudian beban lainnya juga turun lumayan. Kemudian pendapatan lainnya ini turun sedikit, sehingga laba usahanya dari 71 naik ke 104. Ini hampir berapa nih? 30% lebih ya. Kemudian pendapatan keuangan, pajak, biaya dan lain-lain ini kira-kira mirip-mirip. Laba sebelum beban pajak penghasilan naik signifikan. Artinya yang menyebabkan dia naik hanya ada di beban pokok penjualan saja yang turun sangat signifikan. Ini yang membuat laba periode berjalannya naik juga signifikan dari 58 ke 85. Nah, beban pokok penjualan ini apa isinya? Nah, kita lihat sebenarnya tidak ada yang signifikan berimpact secara operasional di beban pokok penjualan. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, bahan baku naik ya, 81 ke 99. Kemudian upah naik. Beban pabrikasi naik, upah tidak langsung naik ya. Ini hampir naik semua secara beban penjualan dengan sales yang kira-kira mirip atau turun sedikit dari tahun lalu gitu. Dari 311 naiknya ke 348. Berapa persen ini? Hampir 10%. Tapi yang justru turun itu adalah di sini ya. Persediaan barang. Kalau dulu itu minus 185, ini minus 201 ya. Jadi sebenarnya ini berefeknya gara-gara inventory. Mereka jualan, tapi inventorinya nggak ditambah secara signifikan. Sehingga yang dijual itu adalah barang-barang stok yang mungkin stok lama. Sehingga dari sisi beban pokok produksi ini saja, dari 402 itu ke 469. Naik justru. Baru setelah dikurangi persediaan barang di akhir period nih, yang awalnya kalau tahun sebelumnya itu ngurangin 204, di sini dikurangin 329. Jadi hampir berapa? 50% naik ya pengurangannya ya. Nah, ini yang menyebabkan seolah-olah beban pokok penjualannya turun signifikan, hampir turun 50 miliar. Padahal ini hanya perhitungan inventory saja. Artinya secara operasional itu nggak ada sesuatu yang bisa dibilang efisien kalau ngelihat seperti ini gitu. Apa efeknya? Nanti di Q2 kemungkinan labanya akan turun kalau inventorinya ini sudah normal kembali karena penjualannya segitu-segitu saja. Tapi biaya produksinya naik, minimal ini naik 10%. Kemudian ini naik juga kira-kira berapa nih? Hampir 12% nih ya. 60 dibagi 40 ya kira-kira. Jadi hati-hati aja nanti di Q2 gitu. Kalau tadi ada efek harga, oh ini naik, ini belum cek bisa jadi nih. Kalau udah cek, ya mesti hati-hati. Atau jangan-jangan hari ini pada ngecek, kemudian besok turun lagi, saya nggak tahu. Tapi kadang-kadang pergerakan harga itu apa ya namanya ya, anget-angetan gitu loh. Lihat laporan net income-nya naik, wah ikut naik ya. Bisa jadi juga begitu ya. Jadi untuk teman-teman waspada saja, karena kita lihatnya adalah total 1 tahun, jadi nggak cuma kuartal per kuartal saja yang kita lihat. Oke, kita lanjut mengenai harga Toto sendiri bagaimana ya. Kalau dibandingkan, maksudnya untuk closing 2024 bagaimana? Ini EPS-nya kan sekitar 30. Nah, dividen payout ratio itu sekitar 78 nih kalau lihat
Tahun-tahun sebelumnya kan 80, kemudian 66, 78. Saya ambil 78 saja. Sebenarnya masih menarik nggak sih dengan harga sekarang? Kalau harganya sekarang itu naik kemarin ya 226 itu naik 2,7%, ya mungkin karena laporan Q1 yang membaik itu tadi secara net income. Maka harga sekarang itu kalau yieldnya sekitar 10% per tahun, karena dia sudah bagi 12, 5,3%, jadi kemungkinan dia akan bagi lagi sekitar 11 saja atau 5%. Nah ini mungkin nanti di bulan Juni ya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di barang perindustrian nih bidang usahanya. Toto termasuk murah karena yield setahunnya itu paling tinggi. Yang kedua ada SPTO, ada UNTR, kemudian SPTO, kemudian ada Hexa, baru ada Arna. Hexa ini laporannya baru Q3 ya. Jadi 533 ini baru Q3. Kemarin sih sempat naik di kuartal 3-nya. Kalau kuartal 4 naik lagi ya bisa jadi kemungkinan ini akan naik lebih tinggi. Dan dividen payout rasionya saya hanya masukkan 70%. Kalau 90%, 10%. Nah kenapa 70%? Ya ini untuk worst case saja. Jaga-jaga. Intinya kita kalau ngomong masalah saham, risiko dulu yang kita pertimbangkan. Seperti aturannya Warren Buffett ya. Never lose money. Rule keduanya kembali ke rule pertama gitu. Terus UNTR akan bagi dividen ya 1484 udah close. Ini kalau nggak salah cum date-nya tanggal 6 ya, 6 Mei atau berapa. Teman-teman cek aja, ini lumayan 6,5 dan setahunnya 9,5 ini termasuk gede. Karena UNTR itu perusahaan yang bagus dan manajemennya juga bagus. Saya kayaknya udah pernah bahas. Nah, cek aja di video sebelumnya. Paling itu untuk Toto. Oh ya, satu lagi. Nah, kalau kita beli Toto dengan yield dividen 10,4 dengan skema dividen investing, skema pensiun kebutuhan per bulannya 10 juta, maka butuh nilai investasi 1,1 miliar. Nah, kalau nanti 25 tahun lagi kita pensiun, 10 juta itu equal dengan 18 juta per bulan. Maka kalau kita nabung sebulan 2 juta dan setiap 5 tahun asumsi kenaikan investasinya adalah 20%, maka tahun ke periode keduanya 2,4 juta per bulan kita nabung dengan modal awal 100 juta. Biasanya 50 ya. Saya anggap 50 juta lah ya. 50 juta. Maka di tahun ke-25 kira-kira berapa dividen yang kita terima per bulan? Nah, itu kira-kira ini ya. 31,9 juta dividen per bulan yang kita terima. Yieldnya diasumsikan sama persis setiap tahun 10,4%. Jadi ini kehit di tahun ke-25. Ini nilai investasi kita yang tadi nabung 2 jutaan ya, periode ke-5-nya sudah jadi 4 jutaan. Ini total investasi jadi 3,6 miliar dengan yield dividen 10% tadi dapatnya 383 juta per tahun atau 31 juta per bulan. Jadi sudah cukup sebenarnya kalau kita mau pensiun dengan posisi kebutuhan sekitar 18 juta nanti di 25 tahun berikutnya. Kenapa ini 18 juta? Karena ada asumsi inflasi di sini 2,5%. Jadi seolah-olah di value kan nanti 25 tahun lagi 10 juta per bulan tuh equal dengan berapa sih? Ya, kira-kira dengan 18 juta per bulan. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi dengan video requestan yang lain insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.